Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini kita masuk ke segmen yang luar biasa sekali, episode yang sangat spesial, di mana kita akan mendatangkan pasien dari Dr. Caroline yang akan sharing-sharing di sharing pasien kali ini. Nah kebetulan kali ini bergabungnya secara online, karena kebetulan beliau sedang berada di Jambi. Boleh kita sapa terlebih dahulu, ada Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Halo semua. Hai. Hai Mbak Devi, gimana kabarnya Hai hari semua. ini? Baik, sehat. Baik, Gimana semua sehat. di sana? Gimana Dok kabarnya? Baik dan juga. sehat. Dan kebetulan selain Mbak Devi juga yang sudah bergabung secara daring di sini, kebetulan di samping saya juga sudah ada kakak dari Mbak Devi, yaitu ada Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo Mbak. Iya. Mbak Novi juga sengaja kita undang karena Mbak Novi mengetahui dan juga menyaksikan secara langsung proses dari penyembuhan Mbak Devi dari awal hingga akhir. Betul. Seperti itu. Oke, dan tidak lupa juga tentunya saya ingin memperkenalkan kembali Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan konsultan fertility dan juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dok. Halo semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bagaimana kabar? Baik semuanya ya? Baik dong. Baik dong ya. Berarti kita udah siap-siap mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Mungkin sebelum kita ngobrol sama dokter dan juga dengan Mbak Novi di sini, aku kebetulan karena sudah terhubung dengan Mbak Devi, mau dong tanya-tanya dulu nih Mbak Devi. Mbak Devi sebelum ada proses penyembuhan atau operasi yang dilakukan, itu sebenarnya keluhannya ada apa aja sih yang dialami ataupun dirasakan? Kalau keluhan pertama-tama saya nggak merasa gimana-gimana, cuman saya tuh sakit batuknya tuh 3 bulan tuh terus-terusan nggak sembuh-sembuh. Terus perut saya tuh membesar. Saya masih pikir kiranya itu karena saya gemuk. Oh, oke. Itu udah ke dokter, beberapa dokter umum di sini nggak hilang-hilang batuknya. Dan Nggak tahu kalau itu ada kista. Oke, dan ternyata memang diketahui bahwa itu adalah kista. Iya, terakhir diperiksa dokter internis ternyata itu kista. Baik. Nah, kalau Gitu, dari dokter iya. sendiri, Dokter Caroline pada saat itu diagnosanya langsung kista juga. Kista yang sangat besar ya, giant kista Iya. sebetulnya. Sudah memenuhi seluruh rongga perut. Jadi kayak ibu hamil ya Dev. Iya, hamil 6 bulan kali ya dok? Iya, nggak 9 bulan ya. Jangan dok. Lahir dong nanti ya dok. Tapi dokter, kaitannya dengan batuknya apa ya dok? Mungkin karena pendesakan kista pada lambung ya. Pendesakan kista pada lambung itu kan menimbulkan asam lambung yang sedikit naik. Ya, reflux dia ke atas, itu asam lambung itu bisa ada sensasi menggelitik di tenggorokan. Itu yang membuat selalu batuk tiap kali. Oh, oke. Jadi keluhannya di awal ada batuk dan juga perut membesar ya. Lalu pada saat itu memang langsung ke dokter atau ada tindakan yang dilakukan dulu waktu itu dengan Mbak Devi sendiri? Enggak, karena saya taunya itu ada kista tahun lalu Desember tanggal 28. Tanggal 10-nya saya ketemu sama dokter Caroline. Oh, oke. Jadi cepet gitu, nggak sempet berobat yang lain gitu. Langsung ketemu sama dokter Caroline tanggal 10 Januarinya. Oke, baik. Nah, Mbak Novi sendiri ini menemani dari awal ya. Awal mulanya gimana nih? Apakah yang merekomendasikan dokter Caroline ternyata Mbak Novi atau gimana? Jadi memang kita setelah dapat info dari dokter di Jambi bahwa ada kista, kita sepakat untuk berobatnya di sini. Okay. Dan emang dapat rekomendasi dari agen asuransi kita karena dokter Caroline dulu sempat mengisi acara di sana. Oke. Jadi katanya coba deh ke dokter Caroline. Nah emang setelah kita konsultasi ya kita puas karena penyampaian ke kita itu kita enak gitu, positif. Jelas, terus kita tahu setelah ini kita mesti ngapain gitu, jadi kita nggak bingung gitu. Jadi jelas karena memang komunikasi kan penting banget ya, jadi kita perlu banget dapetin dokter yang memang bikin kita tenang, nggak nakut-nakutin, itu sih dok poinnya dok, makanya kita makanya kita jadi kita nggak takut dan ya udah kita berobat sama dokter Caroline gitu. Oh oke. Nah kenapa kita berobat? Karena
awalnya dari nganterin adik, akhirnya jadi pasiennya dokter Caroline juga nih Mbak Novi. Akhirnya menyadari bahwa kita mesti sebagai perempuan kita mesti rutin cek kan. Ya udah, jadi kita ikut-ikutan berobat juga nih sama dokter. Jadi kita bertiga cewek sama-sama ke dokter, kakak beradik semuanya ke dokter berobat. Oh oke, wah. Periksa rutin, check up ginekologi. Oke, karena memang setahun sekali ya minimal. Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari pengalaman yang sudah dialami oleh Mbak Devi sendiri itu sampai saya ketok palu operasinya di Dokter Caroline dan juga di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Itu gimana ceritanya? Waktu pertama itu kan kita konsul ke dokter kan, karena kita sebelumnya juga sebelum ketemu dokternya juga kita udah stalking nih IG sama YouTube-nya, udah ketemu terus akhirnya tuh yakin pas di ruangan dokter kita udah colek-colek tuh sama Cece, ya udahlah kita operasi sama dokter aja deh gitu. Udah yakin gitu. Jadi udah yakin sama dokternya. Begitu dokter info ini harus operasi, kita tuh kayak udah siap, ya udah dok, kita siap dok gitu. Karena udah stalking duluan dok kita. Iya. Oke, jadi udah langsung percaya gitu ya. Sampai akhirnya dari Jambi terbang ke Jakarta khusus untuk melalui proses penyembuhan ini, itu operasi, dan setelah itu kembali lagi ke Jambi gitu ya? Iya. Oh wow, dan kontrol rutinnya masih dilakukan sampai sekarang? Nanti kita ketemu ya dok, bulan 3 akhir atau bulan 4 awal ya dok. Saya mau ke sana lagi emang. Oke. Nah, mungkin boleh diceritakan juga dari Dokter Caroline sendiri, apa nih kasusnya Mbak Devi ini, apa yang membuatnya berbeda, atau mungkin jadi ada yang diceritakan gitu ke teman-teman yang lainnya bergabung di sini? Jadi sebenarnya kasusnya ini giant cyst ya, giant cyst yang isinya cairan musin. Cairan musin ini bisa tampilannya sangat kental, jadi membentuk seperti jelly atau agar-agar. Yang seharusnya memang tidak boleh pecah, ya. Cuma pada kasus Devi pas kita operasi itu memang sudah terlanjur pecah. Ya, meskipun kecil dan seharusnya cairan itu memang nggak boleh kemana-mana. Karena itu pentingnya pencucian perutnya. Jadi setelah kistanya diangkat, ya, rongga perut itu yang sudah tercemari oleh cairan jelly ini harus dicuci bersih dengan cairan khusus tuh, cairan dextrose 5%. Tidak boleh dengan cairan lain. Jadi waktu itu sampai 20 botol kita cuci bersih. Wah, pokoknya digosok deh, ibarat kayak gosok cuci piringnya dok. Karena di situ intinya untuk menghindari tingkat komplikasi, yang paling ditakutkan adalah yang disebut pseudomyxoma peritonei. Pseudomyxoma peritonei ini adalah perlengketan usus-usus yang disebabkan karena cairan jelly tersebut yang bisa berimplan di antara usus dan selimut usus. Itu bisa menghasilkan cairan jelly kembali di dalam. Ya, itu kadang-kadang bisa muncul lagi, dan resiko rekurensinya atau tingkat kekambuhannya itu bisa sampai 70% kalau untuk kista jenis ini, kista musin. Sebenarnya kista musin ini jinak ya, tampangnya aja serem. Ya, tapi secara patologi dia masih jinak. Cuma efeknya memang kalau sudah pecah, kadang-kadang pseudomyxoma peritonei ini yang mengganggu. Jadi bikin perutnya nanti melendung lagi, terisi cairan lagi, dan kita mesti cuci lagi kadang-kadang kalau mengganggu. Ya. Karena itu ya bela-belain deh mati-matian kita cuci bersih tuh usus-usus, selimut usus, rongga perut ya, sebelum perut ditutup lagi dicuci dengan 20 botol cairan dextrose 5%. Jadi benar-benar dipastikan bersih, baru kita jahit lagi. Jadi untuk tindakan operasinya pun ini operasi yang bedah besar ya? Operasi bedah besar karena yang pertama kista jenis ini tidak boleh pecah harusnya. Rencana awal itu mengangkat intoto. Mengangkat intoto itu adalah mengangkat kista utuh. Ya, kalau mengangkat kista utuh dengan laparoskopi sudah tidak bisa lagi. Ya, kalau laparoskopi kan semuanya lewat morselate. Ya, keluarkannya kan lewat lubang kecil, lewat morselator. Dia ngeblender di dalam, ya udah pasti isinya kista kemana-mana dong. Ya, jadi pengangkatan intoto karena pada kasus kista besar ini kita juga harus memikirkan kemungkinan kista-kista lain seperti kista jenis ganas yang juga tidak boleh pecah ya, karena itu jenis operasinya laparotomi VC sebetulnya dengan friscope potong beku. Jadi ada dokter patologi yang standby memastikan kistanya memang jinak. Kista jinak berarti kita berhenti sampai di situ aja,
Angkat kista dengan ya tentunya indung telur yang di sisi kista tersebut ya kita angkat. Tapi kan masih ada rahim dan indung telur sebelah lagi, jadi tidak menopause. Dan kalau Devi mau hamil lagi nanti boleh-boleh aja bisa. Ya. Ya sudah, waktu itu operasi juga berjalan lancar dan saya sangat puas dengan hasil operasinya. Wow, luar biasa. Dan bisa terlihat dari senyum Mbak Devi sekarang ya, yang sudah sehat bugar. Bonusnya langsing, Mbak. Karena totalnya berapa kilo nih yang keluar? 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo ya, Dek. Iya, 7 kilo. Wah, saya sempat lihat sih memang di Instagramnya Dr. Caroline itu memang jelinya super banyak ya. Ini tersangkanya ini. Oke, baik. Nah, kalau selama dirawat ataupun berkonsultasi dengan Dr. Caroline, ada pengalaman-pengalaman yang mau di-share mungkin dari Mbak Devi? Waktu saya dirawat di rumah sakit, merasa beruntung ya Mbak, karena di sana suster-susternya baik, kayak perhatian, bekerja pakai hati gitu. Terus ada pengalaman waktu habis dioperasi kan saya harus harus transfusi darah. Sedangkan nadi saya ini tipis, jadi mau masukin darah tuh susah banget. Susternya sabar nunggu di samping ranjang benerin itunya selang infusnya untuk masukin darahnya. Sampai berapa lama gitu, sampai akhirnya habis darahnya bisa masuk semua. Terus kalau misalnya dokter sih dari awal udah ingetin sebelum saya melakukan operasi, udah diingetin disuruh minum suplemen untuk biar lukanya cepat kering. Itu sebelum operasi dan diteruskan sampai 3 bulan kemudian. Intinya dokternya positif, suster-suster di sana juga baik. Perhatiannya tuh intinya bekerja pakai hati deh Mbak. Jadi kita juga jadi yakin. Kita juga yakin. Jadi yakin pasti sembuh gitu. Jadi optimis sembuh ya. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau dari yang mendampingi Mbak Novi, pengalaman yang dirasakan selama Mbak Devi ini berkonsultasi dengan Dr. Caroline dan juga tentunya Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Iya, kembali lagi kita cuma bisa bersyukur banget bisa diketemukan dengan dokter yang emang positif. Kebetulan si Devi juga orangnya positif banget gitu. Di saat kita yang ngelihat dia mau operasi, kita yang galau, dianya nonton Netflix aja santai. Jadi ya udah, emang mungkin itu apa yang dia seperti itu modelnya itu yang bikin dia cepet sembuh gitu. Jadi nggak banyak pikiran gitu. Jadi ya udah, jalanin aja, pasrahkan aja semuanya positif. Seperti kata dokter kan, positif ya Dev gitu kan. Jadi kita ya udah, bahagia itu adalah obat. Oke, kami bersyukur banget. Dan itu semua juga bisa terjadi karena kita ketemu sama dokter yang tepat yang membuat kita juga jadi merasa nyaman, yakin, aman gitu, dan sembuh nih pasti ya. Pasti sembuh. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mbak Devi, ada perubahan setelah dan sebelum operasi yang dirasakan banget dengan mungkin kualitas hidup yang kembali menjadi normal seperti sedia kala, atau mungkin ada cerita tersendiri? Silakan. Ininya sih setelah operasi sih badannya pasti lebih sehat, lebih enteng. Terus ya seperti hidup baru lagi gitu, Mbak. Gak bawa beban di perutnya. Bonus langsing ya, udah ada langsing. Oke, karena kan tadi di awal keluhannya disangkanya kayak ini menggendut gitu kita ya, menggemuk, tapi ternyata tidak. Oke, baik, kalau begitu Mbak Devi sehat-sehat selalu. Mbak Novi mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk teman-teman di sini, karena kan Mbak Novi yang menyaksikan dari awal sampai akhir nih perjalanan pengobatan dari Mbak Devi. Iya, terutama sih buat ibu-ibu, wanita-wanita itu jangan pernah takut untuk berobat ya. Karena kan selalu takut mau ke dokter gitu kan. Karena sekarang menurut saya itu kita udah tahu dokter yang amat sangat komunikatif dan sangat positif. Rumah sakitnya juga oke. Dengan segala kecanggihannya. Jadi mendingan periksa kalau emang ada keluhan. Kalau memang nggak ada keluhan pun periksa secara rutin gitu. Baik. Jangan suka ada keluhan terus Google sendiri gitu. Nah, itu Google sendiri itu kadang-kadang pertama sumbernya belum tentu tepat. Yang kedua, kalaupun sumbernya tepat belum tentu case-nya sama dengan yang kita rasain. Betul. Jadi mendingan kalau yang berhubungan dengan fertilitas, berhubungan dengan
wanita. Dokter kan sudah punya IG dari rumah sakit kan juga sudah ada channel yang sehatnya kan. Jadi mendingan langsung dari sumber yang terpercaya. Nah, Gitu itu dia. Jadi jangan tiba-tiba jadi detektif dadakan ya. Searching gitu. Terus jadi pusing Portal sendiri yang kan? jelas. Iya. Jadi mabuk sendiri. Aduh, jangan-jangan gue sakit ini nih gitu. Kayaknya mendingan jangan begitu deh. Oke, karena selama saya juga membawakan series ini ya, yang saya pelajari adalah setiap orang itu case-nya berbeda dan penanganannya pun pasti berbeda. Nah, mungkin dari Dokter Caroline ada yang mau disampaikan lagi untuk sobat IMC yang masih menyaksikan? Jadi betul sekali kata-kata Novi tadi ya, mencari ilmu yang tepat itu harus melihat siapa narasumbernya. Google itu sebetulnya muntahan semua orang. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga biasa tulis, dokter umum bisa juga tulis, semua orang bisa tulis di Google. Betul. Ya, jadi kalau baca sesuatu dari Google, lihat dulu yang nulis siapa sih? Kompetensinya apa? Pendidikannya apa? Bisa nggak saya percaya? Ya, sumber ilmu itu harus dilihat dulu. Jadi tidak sesat. Ya, karena dengan ilmu yang sesat Anda tentunya akan lebih bingung lagi. Dan yang fatal adalah bisa mengambil keputusan yang salah dari ilmu yang tidak tepat. Karena itu melihat Google, melihat YouTube, segala macam, Instagram, itu harus dilihat kompetensi yang bikin kontennya itu siapa sih? Ya, narasumbernya dokter ahli bukan? Ya, bisa dipercaya atau tidak? Nah, itu pentingnya kita menyaring informasi. Zaman sekarang kan informasi banyak sekali ya. Itu pinter-pinternya kita menyaring dengan melihat siapa yang membuat, itu dia. Nah, itu dia ya. Sedikit tips juga dari Dokter Caroline, tapi kalau nggak yakin dengan apa yang Anda baca atau Anda lihat, langsung aja ketemu sama Dokter Caroline ya, karena ada di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dan terima kasih banyak kalau begitu Mbak Devi, Mbak Novi, Dokter Caroline. Terima kasih banyak. Terima kasih sayang, terima kasih ya Novi, Devi. Saya juga bersyukur sebetulnya bertemu dengan pasien-pasien yang positif. Terus terang selama 20 tahun lebih saya menjadi dokter kebidanan. Pengalaman saya dengan pasien-pasien yang saya operasi, pasien-pasien yang pikiran positif, positive vibes juga, mereka sembuh lebih cepat. Pulihnya juga lebih cepat, ya, lebih bahagia dengan hidupnya, nggak banyak komplain merepet sana sini, tapi lebih mulus perjalanan penyembuhan penyakitnya. Itu saya percaya banget itu. Makanya harus bersikap positif. Nah, itu dia. Walaupun sekarang mungkin udah ada gejala-gejala yang dirasakan, harus tetap positif ya. Betul. Dan jangan lupa langsung tanya ke Dokter Caroline, bisa langsung ketemu di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Mbak Devi, Mbak Novi, dan juga Dokter Caroline. Terima kasih banyak juga Sobat IMC yang sudah bergabung di sini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode berikutnya dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Tentunya hanya di YouTube Rumah Sakit IMC. Kalau begitu sampai ketemu di episode-episode berikutnya.